Halo, selamat malam. Wah, ini pada semangat nih kayaknya. Biasanya pada molor baru kan ya, biasanya lebih berapa menit itu baru pada join. Ini baru saya accept langsung 16-20 orang nih langsung pada join. Halo, selamat malam Bos Gandhi, Bos Francisco. Bos Francisco ini kayaknya baru pertama ini saya lihat. Baru pertama join ya, benar nggak? Halo, selamat malam Bos Edi. Ada Bos Fajar juga nih. Selamat malam. Nah, ini baru pada join nih. Oh, Bos Pian ganti ID ID online Zoom meeting ya. Selamat malam, selamat bergabung. Gimana nih, sebelum review market mungkin sharing-sharing dulu. Gimana, mungkin ada yang baru trading juga, gimana perasaan kalian menghadapi market yang geraknya, kalau saya bilang 2 hari, 3 hari ini slow banget geraknya, slow banget, dan range pergerakan harganya itu juga terbilang kecil ya, nggak seperti biasanya lagi bergerak sideways nih. Biasanya ini nggak sabaran di market-market kayak gini nih. Halo, selamat malam Bos Agung. Kita ini ya seperti biasa sharing-sharing dulu sebelum nanti mulai jam 7:07. Kita tunggu teman-teman nih baru pada join. 2 menit lagi kita mulai sharing. Nah, ini dari Bos Wisnu nih, enakan market yang minggu kemarin. Yang minggu ini memang lagi sideways dan ya belum ada peluang yang cukup bagus untuk kita entry ya. Ada 1-2 peluang, tapi untuk kebanyakan market itu masih bergerak sideways, jadi peluangnya belum ada. Gold, nih dari Bos Agung nih, goldnya masih slow ya, slow banget. Hari ini malam ini kita akan review juga di gold. Mungkin ada request dari teman-teman mau review di pair lainnya selain gold. Mungkin kalau gold pasti ada yang request dan pasti saya bahas juga untuk gold. Requestnya silver. Yang lainnya ada yang mau request nggak harus major pair, kita mau cross pair pun nggak masalah. GU dan Euro USD, oke. CAD JPY, nah ini menarik nih, CAD JPY. Oke, kita akan bahas CAD JPY juga ya. Oke, saya keep dulu untuk CAD JPY dan silver. Ada USD CAD juga, oke. Sudah ada 3 request ya. Untuk GU, Euro USD itu akan saya bahas. Memang plannya malam hari ini untuk major pair yang biasa di share sebagai outlook itu akan saya bahas semua. Oke, kita mulai share screen langsung. Kita mulai dulu dari ini nih, dari gold. Peluangnya seperti apa gold? Kita bahas outlook yang hari Senin di share di grup ya. Jadi untuk kemarin Senin itu terlihat ya potensinya harga akan bergerak turun untuk yang hari Senin. Bentar, saya ini accept yang baru-baru join dulu. Oke. Nah, ini kita balik ke gold. Jadi gold ini masih
dua hari ini dia baru bergerak di sini-sini aja ya, yang kotak warna, saya kasih warna hijau aja deh kotaknya. Range pergerakan harganya juga 2000 poin, dia naik turun di range itu. Untuk saat ini di H4 belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah harga akan naik atau lanjut turun. Harga masih bergerak sideways. Dan kemarin kita lihat kemarin di sini kita lihat candlestick-nya ini ada lonjakan harga juga, dan ini hanya sesaat ya. Kita kalau lihat lebih detail lagi di H1 atau M30, mari kita lihat. Nah, ini kemarin ada lonjakan harga yang sifatnya hanya sementara. Biasanya efek-efek dari news nih kayak gini, naik langsung turun, langsung naik lagi, dan lanjut sideways. Nah, biasanya kalau ada news yang cukup penting, jadi tergolong news yang berpotensi memberi efek ke market itu besar efeknya, biasanya market akan seperti ini nih, efek-efek news, dan sifatnya hanya sementara biasanya. Kalau kita lihat di sini ya, ini total mungkin cuma 4 jam aja. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi 4 jam pergerakan yang volatil hanya dalam waktu 4 jam. Lalu balik lagi, harga bergerak sideways. Ini untuk yang gold. Sementara kalau kita lihat di time frame M30-nya, ini saya tebalkan dulu untuk garis MA-nya. Kalau kita lihat di time frame M30-nya, di sini ada peluang sell ya, dan masih running. Dia uptrend, lalu berganti trend di sini. Nah, kita bisa ambil peluang entry di sini, dan teman-teman bisa cek untuk outlook-nya di tadi pagi yang di-share tadi pagi. Ada peluang entry sell, dan walaupun harga sempat sideways, ini ada konfirmasi harga lanjut turun. Dan ini kalau saya lihat di time frame M30, naiknya ini kemungkinan hanya untuk koreksi aja, lanjut turun lagi. Ini untuk time frame M30. Ya, barusan ada signal juga, signal gold. Barusan ada signal gold juga yang ngambil peluang sell ya, peluang sell gold. Semoga nanti kena TP ya malam hari ini, semoga bisa kena TP dan lanjut turun. Ini mungkin ada pendapat lain dari teman-teman untuk kondisi gold. Menurut teman-teman gimana nih, bakal naik atau bakal turun? Analisa saya, harga masih berpotensi akan turun untuk saat ini. Ya, karena terlihat udah break uptrend channelnya di sini, yang garis warna merah ini, trendline warna merah udah break. Kemungkinan ini saat ini nih naiknya hanya untuk koreksi dan lanjut turun lagi. Karena kalau dilihat dari pergerakan harganya, nah ini trennya masih pola pergerakan harganya masih membentuk swing high yang lebih rendah, walaupun di sini sempat ada swing high, swing low kecil di sini ya, bergerak naik. Dan untuk saat ini masih sideways. Sideways-nya di area support. Ini area support yang warna biru ini. Dilihat dari sebelumnya, di sini ada resisten, di sini jadi support, di sini jadi resisten. Nah, ini masih bergerak naik turun di area SNR yang cukup kuat. Seperti itu untuk gold.
dari gold dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ngasih ide untuk analisa gold seperti apa? Nggak masalah, disampaikan aja. Coba kita lihat daily ya. Kalau lihat daily, setuju nih dari Bos Edi ya, setuju. Mungkin kita buka chart baru aja ya biar bersih. Kalau lihat daily sih trennya masih dalam kondisi uptrend. Masih dalam jangka panjang masih dalam kondisi uptrend. Ya, masih bergerak naik. Nah, ini kalau saya lihat harga mulai tertahan untuk bergerak naik nih di sini. Bisa jadi membentuk swing high yang baru, yang mana swing high-nya lebih rendah dari sebelumnya. Jadi ada kemungkinan harga masih akan bergerak turun. Ya, bisa jadi bergerak turunnya itu hanya untuk koreksi lalu lanjut naik lagi, itu bisa jadi. Nanti kita update lagi perkembangannya seperti apa untuk gold. Sebenarnya ini kalau kita lihat di daily-nya ya, kita bisa ambil konfirmasi bakal kuat lanjut turun atau enggak itu dari candle bullish sebelumnya. Nah, saya buat garis lurus dulu. Ini kalau kita perhatikan di sini, ini ada candle bullish, jadi low dari candle bullish terakhirnya. Ya, di sini. Ini kalau di break oleh harga, ini bisa jadi masih kuat lanjut turun lagi nih. Ada konfirmasi pembentukan swing high yang baru, yang mana lebih rendah dari sebelumnya. Ya, ini bisa jadi tanda harga masih kuat bergerak turun, karena sebelumnya kalau kita lihat harga terus-terusan bergerak naik. Seperti itu. Ini untuk gold. Silahkan kalau ada yang mau tanya, ini ada pertanyaan dari Bos Fajar. Gold di harga 1890 juga terdapat support yang kuat ya, Bose. 1890, coba kita cek. Kita taruh garis horizontal di 1890. Kita cek apakah kita sependapat atau berbeda analisa. Ya, mungkin di daily nggak begitu kelihatan. Kita coba cek di time frame yang lebih kecil. H4. Oke, di ini ya. 1890, setuju. Ini ada support yang cukup kuat juga. Ini sebagai area support resisten. Dan ya terlihat harga masih naik turun di sini-sini aja. Di area ini, area support resisten ini. Belum jelas harga akan lanjut turun atau naik. Tapi kalau kita perhatikan di M30-nya, seperti yang tadi saya sampaikan dan tadi pagi di-share untuk outlook-nya, ini ada kemungkinan harga akan lanjut turun lagi. Dilihat dari trennya yang uptrend, lalu ada crossing MA, harga bergerak turun, sentuhan pertama MA24, entry sell. Nah, ini walaupun sempat sideways di sini ya, sempat sideways di sini, tapi nah ada konfirmasi harga yang lanjut bergerak turun. Ini mungkin teman-teman yang ikut entry sell yang baru aja, sell di harga berapa itu? Sell di harga Sellnya itu di harga 1890
1888 ya. 1888 poin 39. Nah, ini masih floating minus berarti. Bisa jadi lanjut turun. Kita pantau dulu perkembangannya seperti apa. Karena kalau kita lihat di sini, ini kalau kita perhatikan, ini kita perhatikan time frame kecilnya ya. Nah, di sini kan harga bergerak sideways nih. Oke, harga bergerak sideways, kita dapat support resistennya, dan kalau kita perhatikan, ini bisa jadi harga naik di sini untuk koreksi dan lanjut turun lagi. Ya, support become resisten. Tadinya support become resisten di sini. Ini istilahnya throwback ya. Kalau nggak salah istilahnya throwback nih. Atau kalau saya bilangnya ini dia harga koreksi. Seperti itu untuk gold. MA, pertanyaan dari bos. ID-nya ini Redmi Note 8. Wah, ini ketahuan online-nya pakai HP Redmi Note 8 nih. Pertanyaannya, MA orange yang besar itu MA berapa ya? Ini MA orange ini MA 200. Ya, jadi teman-teman yang online malam hari ini mungkin saya ingatkan, besok kita sharing di grup Telegram, tidak via online Zoom meeting, kita sharing di grup Telegram dan kita bahas cara entry dengan teknik ala NS di time frame H4 pakai MA. Jadi teman-teman bisa ini ya, mungkin menyamakan setup dulu. Kalau yang belum ada gambaran atau belum ngerti yang kemarin bisa disamakan dulu setupnya seperti ini. Ya, paginya kita bahas step analisanya, terus malamnya untuk besok malamnya kita bahas tips-tips entry-nya. Yang mana nanti dengan tips-tips entry yang besok akan disampaikan di grup itu kita bisa buat nanti outlook seperti ini ya. Ini lebih ke bisa dibilang outlook, bisa dibilang recap signal juga. Bulan kemarin hasilnya bagus karena banyak TP-nya, harga memang masih kuat uptrend, tapi di bulan ini, di awal bulan kita masih bisa nyolong peluang di sini entry TP, tapi di case entry kedua di MA 100 kena stop loss dan untuk saat ini masih sideways. Jadi untuk time frame H4 teknik analisa ala NS belum ada peluang. Sementara untuk yang time frame M30 seperti tadi yang saya sampaikan, masih kondisinya masih running ini ya, masih running sell. Seperti itu untuk gold. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita next fire. Dan ini kalau mungkin teman-teman banyak yang kelewatan ya, kita bisa lihat di H4 ini kalau diperhatikan di sini sebenarnya ada divergent, tapi karena kondisi lagi sideways ini konfirmasinya jadi kurang bagus juga. Ini saya tandai. Ini ada divergent. Jadi yang belum tahu divergent itu ini melihat perbedaan pergerakan antara pergerakan harga yang mana di sini swing low-nya semakin naik ya. Sementara kita bisa lihat di sini swing low dari atau lembah-lembah ini dari pergerakan stokastiknya itu semakin turun. Jadi ada perbedaan dari harga yang semakin naik sementara stokastik semakin turun. Tapi ternyata di sini ya ini ternyata sideways, tidak berhasil lanjut naik.
harus sabar kalau di fase-fase seperti ini harus sabar. Pertanyaan dari Bos Franz ya. MA 200 bisa jadi resisten? Bisa. Semua garis MA, baik itu 200, 100, 50, 24 yang kita pakai, ada 4 garis MA, itu bisa berperan sebagai support maupun resisten, tergantung posisi harganya. Contoh ya, ketika harga berada di atas garis MA, maka garis MA tersebut berperan sebagai support. Bahkan di kondisi sideways pun ini bisa jadi support. Ini kalau garis MA-nya berada di bawah harga, jadi support. Kalau di atas harga, jadi resisten. Harga bergerak turun. Ya, di sini. Terus, ini, tapi tidak kita harus, kalau pakai garis MA, kita harus ada teknik tersendiri atau tips-tips melihat market yang mana nyentuh garis MA yang kondisi seperti apa yang kita ambil, yang peluangnya bagus. Seperti itu. Jangan setiap nyentuh garis MA kita entry. Kita nggak tahu tren sideways, nyentuh garis MA, pokoknya MA support entry. MA jadi resisten entry. Nah, itu jadi kurang bagus. Karena apa? Karena kita nggak punya satu sistem trading atau satu riset atau backtest yang mana kita ada konfirmasi lebih kondisi seperti ini nih kondisi yang bagus untuk entry. Itu. Kamis kita pelajari soal MA itu. Oke. Terus lanjut pertanyaan. Request analisa pakai Fibo juga dong. Nah, kalau sideways ya kurang bagus untuk kita analisa pakai Fibonacci. Bisa aja nih, misalkan kita mau tarik garis dari sini ke sini, kita tarik garis, kita dapat level 618 ini ya. Nah, ternyata sempat false breakout, dia break level 618 tapi turun, terus naik lagi dan masih sideways di sini. Kita mau tarik seperti ini, dia pas mantul naiknya di 382. Jadi support. Nah, ini support by Fibonacci, tapi yang masih bingung pakai Fibonacci, tidak pakai Fibonacci pun kita tahu di situ ada support. MA 100 jadi support. Nah, ini mungkin bisa menjelaskan juga untuk teman-teman yang baru mulai trading, jangan terlalu banyak pakai indikator. Kita pakai Fibonacci, pakai MA 100, pakai mungkin teknik lainnya. Dan ujung-ujungnya di situ sama aja menginformasikan adanya support yang cukup kuat. Kita lihat dari price action pun bisa, dari pantulan harga, di sini ada pantulan harga. Kita mau tarik seperti ini ya, ini bisa jadi support. Kita tarik Fibonacci pun itu bisa jadi support di level 382. Ya, pas level 38.2. Seperti itu. Kalau case pergerakan harga yang range-nya kecil seperti ini dan cenderung bergerak sideways, saya jarang pakai Fibo sih. Ya, Fibonacci lebih sering saya pakai kalau kondisi marketnya trending. Kita seperti yang minggu lalu kita bahas ya, kita pakai Fibonacci untuk mengukur internal retracement atau pergerakan koreksi, baik mau internal retracement maupun external retracement. Itu ya untuk Fibonacci di gold. Terus nih dari Mrs. Marcella, punten mas, masih newbie, MA itu apa ya? Gak masalah, newbie gak masalah, karena saya pun pernah ngalami masa newbie dan itu wajar. Jadi jangan sampai karena baru mulai trading jadi malu bertanya.
nggak masalah tanya. MA itu adalah moving average. Jadi garis-garis ini kita sebut sebagai garis-garis MA atau garis-garis moving average. Seperti itu ya. Mungkin sambil kita lanjut di pair lainnya biar nggak kelamaan di pair gold juga. Kita coba ini tadi gold H4. Nah, kalau dilihat dari outlook ya belum ada konfirmasi lebih lanjut ini outlook yang di hari Senin ya. Kita lanjut ke Euro USD. Yes, ini Euro USD. Mungkin dari teman-teman ada ide nggak ini Euro USD bakal kemana? Ini kalau mengikuti analisa outlook di hari Senin, kita bisa lihat market yang awalnya bergerak uptrend, jadi pergerakannya masih kuat naik. Lalu di sini kita bisa lihat, nah mulai area-area yang kotak warna hijau ini mulai kelihatan yang awalnya masih kuat naik, di harga naik terus ini. Mulai di sini ada pergerakan sideways. Ini bisa jadi tanda yang mana pergerakan uptrendnya naiknya itu mulai kehilangan momentum. Jadi mulai ada kemungkinan harga akan koreksi turun. Nah, dan ternyata kalau kita lihat di sini habis sideways dia mulai bergerak semakin turun harganya. Saat ini masih berada di area resisten. Ya, di sini kita bisa gambar garis trend line sebagai resisten dan sempat memantul turun lalu bergerak naik lagi. Nah, ini karena masih sideways ya, kemungkinan akan naik turun di sini-sini aja. Masih belum jelas akan lanjut naik atau turun. Tapi kalau kita lihat jika harga break atau menembus ya, kalau yang mungkin masih asing dengan istilah break ya, jika harga berhasil menembus level ini, level swing high sebelumnya, jika harga berhasil naik ya menembus level 1.22028, ini ada kemungkinan harga akan lanjut naik lagi dan kenaikannya bisa jadi cukup jauh. Resisten pertama bisa jadi naik sampai level 1.22373 atau bisa jadi sampai next resistennya ada di level 1.23479. Seperti itu analisa saya untuk Euro USD. Tapi ini masih belum jelas akan lanjut naik atau lanjut turun. Karena bisa jadi nih. Ini belum terjadi ya, tapi bisa jadi pergerakan harganya naik turun seperti ini, naik dan memantul turun lagi sehingga membentuk pola double top di area resisten ini. Jadi peluang sellnya cukup bagus. Ini untuk Euro USD. Euro USD. Ini analisa saya untuk Euro USD. Mungkin ada masukan dari teman-teman nggak untuk Euro USD ini, ada pandangan lain mungkin? Euro USD kita lihat di time frame M30-nya. Jadi kita bisa lihat M30-nya, kita lihat seperti apa. Nah, kalau lihat M30-nya awalnya uptrend, di sini lalu ada crossing MA, sentuhan pertama kita bisa entry sell.
ya. Ini entry sell, lalu harga ya sideways di sini. Jadi ketika running profit case seperti ini, terlihat MA24 mulai bergerak datar, nah kita bisa cut profit, segera exit dari market. Lalu ada ini ada bisa dibilang pergantian tren lagi ya, kalau dilihat dari M30-nya. Dari uptrend ada indikasi ganti downtrend, ternyata sideways, lalu lanjut uptrend lagi. Ini baiknya kita jangan entry dulu, kita tunggu dulu harga, kita lihat dulu harga akan lanjut naik atau lanjut turun. Seperti itu untuk time frame M30. Ini ada pertanyaan nih. Masih ini ada pertanyaan dari Bos Clemens. Mau tanya nih, kita itu pasang stop loss di resisten ya, resisten yang kuning. Mungkin ini yang dimaksud Euro USD pas di outlook ya, kita coba lihat. Resisten yang kuning yang mana nih? Mungkin bisa dibantu tandai yang dimaksud yang mana. Dari Bos Iskandar aja ya, Bos Iskandar. Ini yang dimaksud resisten yang mana nih? Kalau kita sell di sini, ya stop loss-nya bisa 300 poin aja, udah nggak usah jauh-jauh. Kalau memang ini break resisten ini, ya ini potensi ya harga akan lanjut naik. Oh, yang di sini ya dimaksud ya, garis kuning, garis horizontal ini. Kita bisa tempatkan stop loss-nya di area ini, masih oke. Di entry di sini, lalu untuk stop loss di area ini masih oke. Atau bagusnya lagi sebenarnya antara ini plan-nya, kalau kita sell untuk saat ini kita ambil sell. Ini kalau saya pribadi plan-nya stop loss-nya pendek aja, atau mau jauh sekalian di sini ya. Kalau saya tandai plan-nya akan jadi seperti ini. Nah, yang garis merah ini sebagai entry levelnya. Yang garis warna pink ini bisa jadi di level pertama, ini bisa jadi stop loss. Jadi stop loss kita bisa taruh di level ini, atau kita bisa taruh di level yang lebih tinggi, ada di sini. Atau stop loss-nya di atas kalian. Yes, kenapa kok di atas ini? Mungkin bertanya-tanya, kenapa di atas ini nggak di sini aja misalkan. Kalau ditaruh di sini, yes, kalau ditaruh di situ, pertimbangannya adalah level ini, level resisten yang kuat. Ya, level resisten yang kuat. Kalau stop loss kita taruh pas di level resisten, ya jangan sampai kecewa kalau harga naik lalu memantul turun di level tersebut. Resikonya seperti itu. Nah, tujuannya kenapa stop loss di atasnya dikit, itu biar jadi toleransi kita ketika harga berhasil naik, ya masih ada kemungkinan harga akan memantul turun di level resisten ini. Jadi kita kalaupun ada false breakout seperti case ini, ya kita masih safe, masih aman ya. Harga lanjut turun, nggak kena stop loss. Ini kalau misalkan tadi pertimbangannya mau pakai stop loss yang di area ini, ya lebih baik taruh di atasnya dikit aja. Ini jaraknya, ini kalau kita ukur jaraknya ya 200 poin lah. 200 poin atau 250 poin dari level 1.22373. Ini kalau kita ambil peluang sell. Atau kalau kita
nggak mau stop loss-nya terlalu jauh, ya taruh pendek sekalian aja. Karena ini kalau analisa saya pribadi nih, kalau memang dia break level ini, break level yang saya hapus dulu, break level yang ini, nah, level ini ditembus, kalau memang menembus level ini, dia potensi harga masih akan lanjut naik. Bisa jadi resisten berikutnya pun bisa jadi ditembus oleh pergerakan harga. Ini untuk analisa saya, dan bisa jadi ini membentuk bullish flag pattern. Kalau teman-teman yang tahu, bullish flag pattern itu pola pergerakan harganya seperti ini. Tapi saya belum lihat di daily ya, nanti kita coba lihat daily dulu. Bullish flag pattern itu pergerakan harganya seperti ini. Seperti ini. Jadi harga membentuk pola downtrend kecil. Habis naik cukup jauh, downtrend kecil. Ini kalau ada pola-pola seperti ini, dia break resisten, resistennya yang ini, dia break resisten di sini, ini potensi masih akan lanjut naik. Nah, ini kan pola-polanya mirip nih kalau kita lihat. Bisa jadi lanjut naik. Ya, jadi kalau kita ambil entry sell di sini, ya stop loss-nya mungkin 200 poin aja dari entry point kita atau dari swing hack sebelumnya, nggak usah jauh-jauh. Kenapa kok ambil 200 poin atau bisa pakai 300 poin? Ya kita menghindari terjadinya false breakout. Karena kita nggak tahu pasti apakah harga akan memantul turun pas di swing hack sebelumnya atau ada false breakout-nya. Contohnya mungkin seperti case di sini ya. Ya kita memang tahu nih kita dapat level resisten. Tapi kan ada case-case di mana dia break dikit kayak gini nih. Kita nyebutnya false breakout ini juga. Nah, jadi stop loss jangan terlalu pendek dari level resistennya. Kita kasih toleransi agak jauh dikit. 300 poin itu bagusnya 300 poin atau 200 poin udah cukup aman. Tergantung case-nya, kita lihat case-nya. Seperti case ini ya, ini harga naik, break resistennya, membentuk double top di sini, lanjut turun lagi. Nah ini kan kalau kita ngasih stop loss terlalu dekat dengan level resisten, ya sedihnya nyentuh stop loss lanjut turun. Oke, kalau kita taruh, ini coba kita ukur, misalkan nih kita taruh 200 poin, ya kita entry di sini ya, kita taruh 200 poin. Nah ini case-nya kena ya, 250 poin ini kena stop loss. Kalau 300 poin ini masih aman, 300 poin nggak kena, harga lanjut turun, seperti itu. Nah, ini coba kita lihat di daily. Jadi kalau di H4 ini ada trennya. Nah, saya pindah aja. Seperti ini. Nah, ini bisa jadi bullish flag pattern. Di harga bergerak naik, ya turunnya itu downtrend channelnya itu hanya untuk koreksi lalu lanjut naik lagi. Begitu untuk Euro USD. Ada yang mau menambahkan mungkin?
ini ada yang tanya ini soal overtrade. Ada yang tanya soal overtrade. Mau tanya apakah overtrade manual mempunyai efek buruk? Kalau ada, bisa dijelaskan. Sebaiknya dalam trading harian maksimal ada berapa transaksi? Oke, jadi gini, overtrade itu ketika kita trading dengan jumlah transaksi yang jumlahnya terlalu banyak. Over dari bisa jadi over dari money management yang kita pakai atau trading plan yang kita pakai. Contohnya biasanya ketika market sideways, biasanya ketika market sideways kita udah ambil posisi. Ini contoh, kita udah ambil posisi. Awalnya kita ambil posisi di sini, kita entry sell. Ternyata harga turun, nah kita udah seneng, harga naik lagi. Wah, kita mikir nih, ini bisa jadi double top, kita entry lagi. Ya, kita entry lagi, yang harusnya satu posisi jadi dua posisi. Ini salah satu contohnya. Efeknya buruk nggak? Ya, efeknya jadi tidak bagus. Efeknya tidak bagus karena apa? Karena yang awalnya kita trading plan-nya kita entry satu posisi, kita hold sesuai TPSL, jadi nambah posisi, yang mana nambah posisinya itu alasannya nggak jelas. Beda cerita kalau memang dari awal kita udah punya plan akan nambah posisi ketika harga naik atau turun ke level tertentu, itu beda cerita. Itu bisa jadi memanfaatkan strategi averaging dengan trading plan yang jelas. Tapi kalau nambah posisinya nggak jelas alasannya, bahkan lotnya pun nggak jelas dalam artian, misalkan nih kita modal $100, ya modal $100, kita entry 0,01 lot, terus entry lagi 0,01 lot sebanyak nambah misalkan 2 posisi, itu kan sama aja kita entry jadi 0,03 lot, hanya saja per transaksinya 0,01 lot, yaitu jadi tradingnya jadi over. Kalau kena stop loss ya resikonya jadi tambah besar lagi. Tentunya efeknya buruk kalau kita overtrade. Terus sebaiknya dalam trading harian maksimal ada berapa transaksi? Ya tergantung dari balance yang kita pakai, dan strategi atau trading plan yang kita pakai. Contohnya kalau misalkan kita pakainya di time frame H4 dengan modal $100, ya baiknya kita ambil 3 posisi dalam satu hari, dan itu di beda pair. Jangan sampai di satu pair, misalkan hanya di Euro USD, kita ngambil 3 posisi entry, 3 posisi entry yang jenis transaksinya sama. Misalkan ini seperti contoh tadi ya, misalkan kita ambil posisi sell, harga naik kita sell lagi, ternyata masih sideways, turun naik lagi kita sell lagi. Itu kan jadi tradingnya jadi over, jadi resikonya bertambah. Dari Bos Kristianto nih, di M30 ada double bottom juga ke atas, double bottom ke atas. Coba kita lihat M30. Nah, ini double bottom ke atas. Yang mana nih yang dimaksud double bottom di M30? Mungkin yang ini ya. Oke, mungkin yang ini lihatnya sebagai double bottom. Kalau saya lihatnya seperti ini pergerakan harganya, bukan lagi double bottom kalau saya lihat. Ya, kalau saya petakan pergerakan harganya, ya ini jadi turun ke sini, naik ke sini, turun lagi ke sini, sempat naik ke sini, lalu naik. Nah, ini masih running nih, yang di sini masih running. Jadi kalau case seperti ini, ya saya lihatnya bukan double bottom lagi. Ini bisa jadi pola penan.
Ya, ini kalau pandangan saya seperti itu. Jadi saya nggak melihat adanya pola double bottom di M30. Mungkin kita coba cari contoh double bottom ya. Double bottom. Ini bisa jadi double bottom nih. Karena kita perlu perhatikan pergerakan harga sebelumnya juga. Jadi biasanya double bottom itu terbentuk setelah harga bergerak turun atau dalam kondisi downtrend atau bearish trend. Harga turun, naik, turun lagi, dan memantul naik lagi di level atau di area yang sama dengan swing low sebelumnya. Maka ini bisa kita katakan double bottom. Nih, kalau kita lihat lebih jelas, ya, turun ke sini, lalu naik, turun lagi. Ini ada ekor di sini, nah, dia naik lagi. Walaupun sempat koreksi kecil ini, nah ini malah bagus untuk entry. Jadi dia break resisten atau break neckline dari double bottomnya, dia koreksi kecil di sini, kita entry di sini malah bagus, harga naik. Ini contoh double bottom. Tapi kalau case seperti Euro USD di pergerakan terkininya, kita coba balik ke sini. Nah, ini harga, kita harus lihat trennya juga. Di sini masih tren naik. Kalau kita lihat, dia turunnya ini hanya untuk koreksi dikit. Terus di sini naik lagi, turun lagi, seperti ini ya. Kalau saya lihatnya bukan double bottom, tapi malah bisa jadi pola penan. Pola penan ini pola penerusan harga. Seperti itu. Ini untuk analisa saya di time frame M30 Euro USD. Nah, ini dari Mrs. Marcella, saya ikutan sell. Ya, semoga turun ya. Semoga turun dan kita bisa TP nanti. Oke, seperti itu Euro USD. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kita lanjut ke GBP USD dulu. Nah, kalau ini kelihatan banget sideways-nya ya. Kelihatan banget harga masih bergerak sideways. Tren jangka panjang, kita bisa lihat harga masih terus bergerak naik, masih kuat bergerak naik. Harga belum kuat untuk break support dari uptrend channelnya di sini. Uptrend channel itu yang garis merah naik ini ya. Ini sebagai resistennya, yang ini sebagai supportnya. Dan anak panah ini sebagai referensi penarikan garisnya. Yang ini sebagai tanda sempat ada false breakout. Ini contoh false breakout. Ini referensi penarikan resistennya. Lalu setelah menyentuh resisten di sini, harga bergerak sideways. Nah, dia naik turun naik di sini aja nih. Kalau case seperti ini, bagusnya gimana? Apakah ada peluang entry yang bisa diambil atau tidak? Bagusnya adalah
kalau case seperti ini, bukan bagusnya ya, peluang entry yang bisa diambil. Ya, bagusnya peluang entry-nya seperti apa? Bagusnya ya kita entry buy di support. Jadi begitu harga memasuki area biru ini, kita bisa entry buy, harga naik, atau entry sell di area resisten, harga bergerak turun. Jangan sampai harga masih di tengah-tengah seperti ini, case seperti ini, kita spekulatif, kita berasumsi harga masih akan lanjut naik atau lanjut turun tanpa alasan yang jelas. Kalau case seperti ini kan kita mau entry sell alasannya apa nggak jelas, kita mau entry buy alasannya apa. Kalau saya pribadi lihatnya di sini nggak ada alasan entry buy atau entry buy atau entry sell, nggak ada alasan yang kuat untuk mendukung kita open posisi mau buy atau mau sell nih case kayak gini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana GBP USD? Apakah sependapat atau enggak? Kalaupun kita mau ambil entry sell ya, kita bisa ambil di area ini ya. Kita lihat resisten terkininya, kita mau nyolong entry di sini, ini masih oke. Tapi kalau di sini ini menurut saya bukan peluang entry buy yang bagus. Kalaupun mau entry buy ya, kita tunggu ke level ini aja. Ke level 1.41099. Bisa jadi harga mantul naik lagi. Atau bagusnya kita tunggu konfirmasi harga break support atau break resisten terlebih dahulu. Breaknya seperti apa? Breaknya ketika harga turun, ya, harga turun dan menembus level ini, level di 1.40963. Ketika harga break level tersebut, kita bisa ambil peluang untuk entry sell, atau kita tunggu harga koreksi dulu, ya, support yang awalnya support become resisten, kita baru entry sell ketika harga udah koreksi. Kita entry sell di area ini, ya potensinya harga akan bergerak turun. Atau kita tunggu break resisten dulu, break resisten, nah kita bisa entry buy dengan harapan harga akan dengan kita berharap dan berasumsi harga akan lanjut bergerak naik. Atau sama ya, case-nya kita bisa tunggu harga break dulu, koreksi, turun, baru kita entry buy di level yang awalnya jadi resisten. Jadi resisten di sini become support. Kita bisa entry buy di sini dan potensi harga akan lanjut bergerak naik. Jadi seperti itu. Begitu untuk GBP USD. Nah, ini ada pertanyaan, GBP USD apakah membentuk triangle ke atas? GBP USD membentuk triangle ke atas. Ini kalau saya lihat nih, kita kalau mau gambar garis, baiknya memperhatikan swing high swing low-nya dengan seksama ya. Ini kalau saya lihat triangle-nya, mungkin yang ini ya yang dimaksud. Ini bisa jadi nih. Dan triangle yang bentuk seperti ini atau segitiga yang pola segitiga yang berbentuk seperti ini adalah ciri-ciri market yang sedang bergerak sideways. Kalau kita lihat tren jangka panjangnya sideways, ada pola-pola sideways, ya ini bukan konfirmasi yang cukup bagus kalau menurut saya. Karena memang market masih sideways. Nah, contohnya ya di sini ya, ini harga break trendline, turun lagi. Ya kenapa harga break turun lagi? Dan karena masih sideways, jadi sangat wajar ketika support atau resisten di pergerakan sideways ini banyak di break atau ditembus oleh pergerakan harga. Jadi banyak force breakout-nya. Itu untuk GBP USD.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita next ya. Kita next ke ini, ke requestan teman-teman tadi. Kita bahas CAD JPY dulu. CAD JPY. Bagaimana nih CAD JPY? CAD JPY. Trennya masih bergerak dalam kondisi uptrend, jelas kelihatan ya, karena harga masih kuat bergerak naik, masih di sini terus-terusan bergerak naik. Sempat sideways di sini, sempat sideways naik lagi, nah, di sini sideways lagi, lalu saat ini berada di level ini dan di sini kalau kita lihat secara keseluruhan ini masih dalam kondisi uptrend. Ya, kita lihat dulu trennya masih uptrend. Baru kita bisa coba cari support dan resistennya. Kita mau gambar trendline, nggak masalah, kita coba gambar trendline. Sini ada support kuat, ini support. Kita bisa extend. Kita bisa extend seperti ini, lalu kita bisa extend untuk area resistennya. Jadi seperti ini ya. Dan sekarang pun sama seperti pair-pair lainnya, ini pergerakan harga masih cenderung sideways di area ini. Sideways kecil ini, kita kalau sideways kecil seperti ini kita bisa coba lihat di time frame yang lebih kecil biar pergerakan harganya terlihat lebih jelas. Di M30 seperti ini nih, harga masih sideways. Ini bisa jadi level resisten, ini bisa jadi level support. Nah, tinggal kita lihat aja, kalau berhasil break resisten, ya dia potensi akan melanjutkan trennya saat ini. Jadi bisa jadi lanjut uptrend. Atau case-nya kalau break support, ini bisa jadi lanjut berganti tren ya, bisa jadi downtrend. Tapi untuk case saat ini masih sideways dan ini bisa kita lihat bareng, harga berhasil memantul turun di sini di level resistennya. Jadi ini ada 1, 2, jadi ada 2 referensi pantulan harga. Lalu di sini harga berhasil mantul turun lagi, walaupun sempat false breakout. Dan ini case-nya harga naik di level resisten, mantul turun lagi. Jadi masih sideways di area ini. Untuk CAD JPY. Nah, tadi yang request ini ada nyangkut transaksi nggak nih? Biasanya request pair-pair yang mungkin bukan major pair itu biasanya lagi ada transaksi yang masih berlangsung. Makanya di requestkan kira-kira pergerakan harganya seperti apa gitu ya. Nah, ini dari bos saya ini nih, nyangkut CAD JPY udah 2 bulan. Nah, biasanya yang nyangkutnya lama-lama ini, nah biasanya itu pakai strategi averaging atau bisa jadi single OP tapi swing trade. Swing trade maksudnya memang TPSL-nya itu jaraknya jauh-jauh. Jadi yes, averaging ya. Nah, averaging jadi nyangkut di CAD JPY. Ini masih belum jelas juga bakal lanjut naik atau lanjut turun.
Tapi kalau saya lihat nih, kalau di H4-nya pergerakan harga yang seperti ini bisa jadi ada indikasi akan koreksi cukup jauh, koreksi turun cukup jauh. Karena kita bisa lihat yang awalnya kuat, uptrendnya kuat, dia mulai ini ya, pergerakan yang awalnya dia cukup curam naiknya, dia mulai ini landai. Bisa jadi ini tanda uptrend, pergerakan harga yang sudah kehilangan momentumnya untuk bergerak naik. Kita coba lihat di daily deh, karena averaging nyangkut udah 2 bulan tuh biasanya ini ya, biasanya udah open posisinya dari bawah-bawah ini biasanya. Ini kalau kita lihat di daily-nya, nah untuk yang transaksi sell untuk yang transaksi sell, ini case-case seperti ini kurang bagus nih, karena kita bisa lihat di sini pas support, ini kemungkinan akan lanjut naik, apalagi trennya masih uptrend ya. OMG, ini dari bos saya ini nih. Kabar yang kurang baik kalau yang transaksi sell ya. Ini case bisa jadi harga lanjut naik lagi. Seperti itu untuk CAD/JPY. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Di oil juga nyangkut, sutris. Jangan sutris. Ya ini ya, kenapa trading itu lebih baik pakai, kita balik ke tujuan dulu. Tujuannya untuk apa sih? Yang jelas kalau trading itu baiknya kita jangan pakai uang panas atau uang yang bukan uang dingin, bukan uang yang memang kita siap akan resikonya. Karena itu tadi bisa bikin sutris. Kalau udah sutris, nah biasanya kita mengambil tindakan atau mengambil exit plan yang terburu-buru. Jadi kita ngambil exit plan-nya, udahlah ini kayaknya bakal lanjut naik, di cut loss saja. Biasanya ngambil statement atau ngambil tindakan yang jadi kesannya tergesa-gesa, jadi kurang pertimbangan, sehingga apa? Sehingga kalau kita udah terlanjur cut loss, ternyata harga turun kena TP, kecewanya kali lipat. Jadi kalau kita trading memang harus tenang, harus sesuai dengan trading plan yang kita pakai di awal. Trading plan-nya seperti apa ya, kita tinggal ikuti trading plan kita. Jangan kalau bisa jangan sampai interupsi di tengah-tengah trading plan kita. Kecuali memang dari awal ya, dari awal udah pertimbangan nih, kita entry, plan A-nya kita pasang TPSL, tapi plan B-nya kalau misalkan ternyata harga bergerak sideways atau sampai 1-2 hari nggak kena TPSL, ya kita segera exit dari market, yaitu plan A, plan B, masih sesuai trading plan kita, itu no problem. Tapi jangan sampai yang awalnya trading plan kita pakai TPSL, tapi di tengah-tengah trading, di tengah-tengah masih floating, kita ngerti-ngerti interupsi dari trading plan kita keluar dari market tanpa pertimbangan yang jelas. Itu baiknya jangan seperti itu. Oke, seperti itu. Ini untuk CAD/JPY. Kita next lagi ya. Tadi ada yang request silver.
seperti apa kondisi silver, mirip dengan gold. Kalau saya lihat pergerakannya mirip dengan gold. Pergerakan tren jangka panjangnya uptrend, lalu terlihat harga juga di sini sempat sideways, lalu break dari uptrend, support uptrendnya, lalu harga sekarang ini bergerak naik. Nah, ini masih sideways juga, kalau dilihat dari pergerakan terkininya sudah berhasil membentuk swing high yang lebih rendah, swing low yang lebih rendah di sini. Nah, untuk saat ini bisa jadi masih akan bergerak sideways atau kita lihat dulu dia kalau break resisten bisa jadi lanjut naik, ikuti tren jangka panjangnya. Atau bisa jadi naiknya ini hanya untuk koreksi nih, hanya untuk koreksi dan lanjut turun lagi. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih di silver? Coba kita gambar trendline-nya deh. Kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa jadi support yang cukup kuat juga di area ini. Di sini jadi resisten. Ya, jadi kita harus berhati-hati juga di market yang seperti ini. Kelihatannya mulai downtrend tapi ternyata masih sideways. Ini kalau berhasil naik, ini bisa jadi naik sampai area ini lagi, lalu turun lagi. Seperti ini kurang lebih untuk silver. Nah, kira-kira tadi yang request silver itu analisanya seperti apa? Apakah harga akan lanjut naik atau turun? Atau ada masukan dari teman-teman yang lainnya nih, mungkin yang beda pendapat, analisanya bakal naik atau turun. Ya, kita memang harus sabar ya ketika market masih sideways seperti ini. Nah, dari Bosyan, belum punya analisa, masih bingung dengan kondisi silver. Jadi mungkin analisa saya bisa jadi gambaran. Ini harga masih sideways. Jadi kotak warna hijau ini bisa jadi acuan support dan resisten dari range pergerakan sideways-nya. Masih naik turun di situ-situ aja. Ini bisa jadi support yang kuat. Kita bisa lihat banyak pantulan harga di area ini. Ini walaupun sempat ditembus oleh pergerakan harga, di sini jadi resisten yang cukup kuat, di sini jadi support lagi, dan ini jadi support lagi. Ini bisa jadi naiknya ini
naik sampai area resisten sebelumnya di sini. Karena kalau dilihat ini pergerakan harga yang masih bergerak sideways, jadi bisa jadi naik sampai area resisten 28.197. Untuk selanjutnya bisa jadi balik turun lagi. Nih gambaran untuk silver ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat di daily, di sini ini level resisten yang cukup kuat juga nih. Sudah menyentuh level resisten yang cukup kuat, harga mulai bergerak sideways. Jadi dia perlu memang break resisten, harga perlu momentum bergerak sideways dulu. Tidak langsung break resistennya, sideways dulu. Untuk selanjutnya kita pantau, bisa jadi break resisten, bisa jadi memantul turun lagi di resisten, dan malah break support. Kalau mau nyari peluang entry ya, ada baiknya kita tunggu ke level resisten ini ya, di 28.193. Di area itu kita bisa cari peluang sell. Tapi untuk saat ini lebih baik wait and see dulu. Seperti itu untuk silver. Kita kalau udah silver, tadi yang request apa aja sih selain CAD JPY silver? Ada lagi nggak yang request pair lainnya? Kalau enggak, saya review untuk teknik H4 dan M30. Review singkat aja untuk peluang terkininya. Oil ya, oke. Kita coba buka oil. Udah ada oil belum nih? Oil. Ini kalau saya lihat oil jadi ingat yang pergerakan harga kemarin ya, sempat drop jauh, bahkan sampai nilainya minus untuk oil, lalu mulai merangkak naik pelan-pelan ini ya. Di bulan April Mei ini mulai naik lagi pelan-pelan, sempat sideways. Ini masih kuat uptrend. Kita kalau lihat di daily, kalau lihat jangka panjangnya dulu, di sini ada resisten, harga masih kuat naik. Kita bisa lihat, kalau saya lihatnya di sini ada pola ascending triangle, harga masih kuat naik dan belum ada konfirmasi resisten yang cukup kuat. Nah, kalau case seperti ini, barulah kita pakai Fibonacci untuk lihat kemungkinan naiknya itu sampai mana. Ketika kita lihat di histori pergerakan harga ke belakang sini, kita nggak dapat acuan resisten yang cukup kuat, karena resisten sebelumnya di area-area ini udah ditembus oleh pergerakan harga. Kita bisa pakai Fibonacci, kita ukur kemungkinan bakal naik sampai mana sih. Kita bisa ukur seperti ini. Kemungkinan bisa naik sampai harga, di harga berapakah itu? Di harga nih, di harga 74.18. Di
bisa naik sampai area itu sebelum lanjut turun nanti. Kemungkinan akan turun untuk koreksi dan lanjut naik lagi karena trennya masih uptrend dan belum ada tanda harga akan mengalami penurunan yang cukup banyak atau cukup kuat. Seperti itu untuk oil. Saya revisi dikit ya untuk penarikan Fibonacci-nya, ditarik, kalau bisa ditarik sepresisi mungkin dari swing high dan swing low terakhirnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kelihatannya sepele tapi hasilnya bisa beda jauh. Jadi teman-teman kalau narik Fibonacci perlu memperhatikan hal tersebut. Untuk saat ini, nah ini kita coba cari tahu apakah memang di level ini, kalau Fibonacci ya, kalau kita ukur Fibonacci kita bisa lihat di sini ada resisten. Apakah benar di situ bisa jadi resisten? Kalau saya lihatnya di sini memang bisa jadi resisten. Salah satu konfirmasinya kenapa di sini bisa jadi resisten yang cukup kuat, kalau kita perhatikan nih pergerakan harga sebelumnya membentuk candle bullish atau candle yang bergerak naik, sampai akhirnya baru ada candle bearish setelah menyentuh level resisten Fibonacci-nya. Nah ini bisa jadi satu konfirmasi, ya ini jadi resisten yang cukup kuat juga, resisten yang kita dapat dari Fibonacci. Kalau level ini ditembus oleh pergerakan harga, bakal naik sampai mana nih? Bisa naik sampai level berikutnya, next levelnya dari Fibonacci ada di 75.67. Bisa naik sampai harga ini. Nah ini ada kemungkinan koreksi dulu sebelum lanjut naik. Seperti itu ya. Ini untuk daily, kita coba lihat di H4 nih. Nah ini di H4. Masih uptrend juga di H4, belum ada tanda-tanda atau indikasi akan terjadinya pembalikan tren. Jadi kalau hold sell ya kita harus pertimbangkan exit plan-nya mau seperti apa. Ini masih untuk saat ini masih di area resisten memang. Tadi kita lihat Fibonacci-nya ada area resisten. Kita mau tarik trendline seperti ini juga bisa. Ini pas area resisten. Mulai ada candle bearish di sini atau candle warna hitam. Ya bisa jadi koreksi turun dulu sebelum lanjut naik lagi. Tapi secara tren jangka panjang ini masih uptrend. Trennya masih kuat untuk naik. Seperti itu untuk oil. Gold dan Euro USD mulai naik. Apa yang harus kita lakukan di saat seperti ini? Di saat seperti ini, ya kita, kalau saya pribadi hold sesuai plan aja. Kita udah pasang TPSL. Kalau memang menuju area SL, ya udah berarti analisa kita belum sesuai dengan pergerakan harga, belum sesuai dengan trading plan kita. Dan kena SL pun karena ada TPSL ya masih sesuai dengan money management yang kita pakai. Jadi resikonya terukur. Ya, ini untuk oil. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk oil? Mungkin dari Bos Heni yang request. Kalau nggak ada, kita coba review untuk ini teknik di time frame H4 dan
time frame M30. Oke, udah ya, udah cukup jelas. Sama-sama kita coba lihat nih dari gold dulu. Nah, untuk gold tadi udah sempat dibahas, masih sideways, belum ada peluang untuk yang time frame H4. Kita harus tunggu konfirmasi dulu untuk ambil peluang buy. Kenapa peluangnya buy? Karena trennya masih uptrend, masih naik. Belum ada peluang untuk saat ini. Lalu Euro USD ini juga belum ada peluang. Harga masih bergerak dalam kondisi uptrend. Kalau kita lihat buy teknik di time frame H4, ini belum ada peluang. USD JPY peluangnya seperti apa? Kalau case seperti ini, kita bisa ambil peluang buy ketika harga menyentuh MA200. Ya, kita lihat nanti. Kalau berhasil menyentuh MA200, di sini ada peluang buy. Ada peluang buy di MA200. TPSL bisa pakai 300 poin. Jadi kalau kita buy di, nanti tunggu nyentuh MA200 dulu, kita buy di MA200. Stokastik juga sudah ini mulai memasuki area oversold. Jadi kalau 300 poin SL-nya berarti di bawah harga ini ya, kalau misalkan kita entry-nya di harga 109.137, berarti harga ini dikurangi 300 di bawahnya, ini untuk stop loss. Jadi kalau kita entry-nya di 109.137, 300 poin di bawahnya adalah berarti 8 ya 8. Kita ukur, nah ini 300 poin, untuk TP-nya 300 poin di atasnya, seperti itu. Jadi kurang lebih setup-nya seperti ini nanti. Ini untuk USD JPY. Kita coba next untuk AUD USD, belum ada peluang. Ini malah sideways parah. Jadi belum ada peluang entry lagi. Untuk USD CHF kita lihat masih kuat downtrend. Peluang terakhir entry di MA200 ini, dan harga berhasil turun. Peluang yang bisa kita ambil nanti ketika harga bergerak naik. Nah, bergerak naik menuju MA100 ini bisa kita ambil peluang sell. Tapi untuk saat ini belum ada peluang. Ini untuk USD CHF. Seperti itu untuk yang di time frame H4. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk yang H4 dulu. Oke, kita lanjut ya. Yang di time frame M30. Time frame M30 ini kita review. Untuk gold masih running sell, masih floating, dan harga bergerak sideways. Sudah mulai ada perpotongan MA lagi. Dia masih hold sell dengan teknik di time frame M30, bisa pertimbangkan untuk exit dari market. Exit dari market maksudnya di cut loss atau cut profit, tergantung kondisi teman-teman ya yang entry di sini. Ini untuk gold. Lalu untuk GBP USD, case terakhir habis downtrend, TP, uptrend, TP. Nah, ini harga
turun tapi belum ada crossing MA. Jadi kalau kita mau ambil peluang lagi, tunggu crossing MA24 dan MA50. Jadi untuk saat ini belum ada peluang. Terakhir ada crossing MA, ada pergantian tren, sentuhan pertama MA24 kita entry buy, harga naik ya. Ini untuk GBP USD. Untuk USD, AUD USD dari uptrend, ini case-nya TP, lalu downtrend, kena TP juga, sempat sideways, lalu ada pergantian trend, ada crossing MA, sentuhan pertama entry, harga berhasil naik. Ini untuk M30 ya. Lalu USD JPY. Nah, untuk USD JPY terakhir dari downtrend, kena TP, berhasil turun, lalu ada pergantian tren, ada crossing MA, di sentuhan pertama MA24 kita entry, tapi ini case-nya harga sideways, kita bisa exit ketika garis MA-nya crossing, dan untuk saat ini belum ada peluang entry lagi. Nanti seandainya harga bergerak naik, koreksi nyentuh MA24, ya nyentuh MA24 di sini, ini nggak valid untuk entry. Karena apa? Karena case-nya ini dari downtrend panjang, harga sideways, lalu lanjut downtrend lagi. Jadi belum ada peluang untuk USD JPY di time frame M30. Untuk Euro USD, nah Euro USD dari downtrend balik jadi uptrend, ada crossing MA, di sini kena TP, lalu ada pergantian tren lagi, crossing MA, ada sentuhan pertama ke MA24. Di sini case-nya nggak kena TP, ya nggak kena TP, hampir kena TP tapi nggak kena. Lalu harga bergerak naik, koreksi ke sini ada crossing. Nah ini ada crossing MA lagi di sini. Ini kita bisa exit dari market kalau case seperti ini. Dan ini ketika harga naik, nanti lalu turun nyentuh MA24, ini udah nggak valid untuk entry karena case-nya mirip yang kayak USD JPY tadi, hanya saja ini case-nya harga bergerak uptrend, sideways, lalu uptrend lagi. Jadi untuk teknik di time frame M30 belum valid untuk entry. Terakhir USD CHF belum ada peluang entry lagi karena masih lanjut downtrend, kuat, dan terakhir di sini kena peluang terakhirnya kena stop lossnya kurang jauh dikit, kena stop loss, lalu harga lanjut turun dan belum ada pergantian tren lagi, masih kuat bergerak downtrend. Jadi baru ada hari ini baru mulai ada pergerakan harga ya. Ini untuk M30-nya. Seperti itu untuk malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Kita coba sambil analisa deh. Masih ada satu transaksi dari hari Senin ya, belum kena TP maupun SL, masih hold. Kita coba lihat untuk ini kalau seperti ini sebenarnya cukup bagus untuk ambil peluang sell tadi. Tapi kalau telat entry jangan kita paksakan. Case-nya jangan dipaksakan untuk entry kalau udah telat.
Euro USD, nah kemungkinan masih akan naik sampai ini ya, level resisten 1.22403. Nanggung juga kalau mau entry sekarang. Kita entry sell belum di resisten, kalau entry buy juga kurang 200 poin untuk sampai ke level resistennya, jadi lebih baik jangan entry dulu. USD CAD masih naik turun di range sideways-nya juga. Audi USD ini masih hold. Kita coba lihat GBP USD. Kita ini ya, coba fokus nyari peluangnya di major pair. Atau mungkin teman-teman ada lihat peluang lain nih yang cukup bagus, coba kita analisa bareng, kita entry, no problem. Ya, ini tadi yang kita analisa ya, masih sideways naik turun di sini-sini aja. Nih, pas naik di support trendline-nya. GBP USD terus di mana nih ada peluang, ini sebenarnya peluang cukup bagus juga, case di mana harga break area support. Nah, jadi support become resistant. Ini kalau kita entry ini bisa kita ambil peluangnya. Tapi untuk ini ya, jangka pendek aja, kalau mau ambil peluang yang seperti ini. Ini bisa jadi area support resistennya. Kalau kita ambil peluang sell, TP-nya bisa deket aja. Disclaimer on, jadi tidak ada ajakan untuk harus sell bareng atau buy bareng. Untuk TP bisa taruh di sini 160 poin. Untuk SL dulu deh, SL kita taruh, ada ini ketutupan ya, bentar. Enaknya kalau di PC itu TPSL tinggal kita tarik dan ada keterangan jaraknya ya. Nah, kalau case seperti ini kan jaraknya itu 196 poin. Kita taruh di sini untuk SL. Nah, kita curi-curi peluang aja. Untuk TP-nya bentar. Untuk TP-nya bisa pakai 1:1. Sambil lihat-lihat peluang lainnya nih, kira-kira ada peluang bagus di mana nih kalau teman-teman yang lihat.
USD JPY ini kalau mau pasang buy limit, kita bisa tempatkan di area ini. Buy limit, stop loss-nya 300 poin. Jadi kalau kita buy limitnya di harga ini ya. Jadi kita kalau case seperti ini kita bisa pasang buy limit nih. Udah mau nyentuh MA 200 misalkan, kurang dikit. Tapi kita nggak bisa terus-terusan pantau market. Kita bisa pasang buy limit dulu. Kita pasangnya ya kita paskan di MA 200-nya. Jadi 109.137. Ya, jadi at price ini 109.137. Stop loss-nya di bawahnya berarti 108. Poin 837. Take profit-nya berarti jadi 109.437. Kita pasang pending order buy limit. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu dulu. Kita tinggal tunggu hasilnya ini nanti. Nih ada pertanyaan nih dari Bu Seni. Mau nanya kalau kita scalping baiknya lihat di time frame berapa? Tergantung tekniknya ya, tergantung tekniknya. Jadi kalau scalping sih cenderungan kita analisanya di time frame kecil, bisa M15 atau M30. M30, M15, bahkan ada yang M5 itu juga bisa. Case-nya misalkan nih contoh seperti ini, case-nya kalau kita scalping kita bisa, kalau saya lihatnya di sini, kita mau ambil jarak pendek, kita bisa ambil peluang sell. Sell di sini, ini ada resisten, stop loss kita bisa taruh di atas ini, untuk TP bisa taruh di bawah sini, ini masih oke. Kalau scalping tergantung tekniknya ya, ada yang di M30, ada yang di 15. Oke, seperti itu dulu untuk malam hari ini. Kalau udah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut besok Kamis. Besok Kamis kita paginya bahas untuk cara analisanya atau step by step analisanya. Sementara untuk sorenya atau malamnya kita bahas tips entry-nya. Kita fokus untuk besok, kita fokus bahas yang time frame H4 dulu. Untuk time frame M30 kita cari waktu luang lagi untuk sharing. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menemani live trade pada hari ini, menemani sharing pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa berguna untuk teman-teman. Seperti itu dulu, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. See you next time. Salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.